Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Mattia Deschilio mengakui bahwa AC Milan adalah tempat dia dibesarkan pasca Empoli dikalahkan Rossoneri 2-0 pada lanjutan Serie A akhir pekan lalu. Deschilio lahir di Milan dan bergabung dengan Akademi Milan ketika berusia 10 tahun pada tahun 2002. Hingga akhirnya dia mampu menembus tim utama pada musim 2011-2012 di bawah kepelatihan Max Allegri. Bersama skuad senior, dia telah membuat lebih dari 100 penampilan selama 7 tahun. Namun pada tahun 2017, dia memilih untuk membelot ke Juventus. Dan hingga akhirnya sekarang dia bermain di Empoli saat tidak terpakai lagi di Turin. Deschilio berbicara kepada media setelah kekalahan di kandang melawan Milan. Berikut komentar bek Italia itu. AC Milan adalah rumah tempat saya dibesarkan sejak saya masih kecil. Tim yang membuat saya menjadi pemain. Saya menghabiskan 16 tahun hidup saya di AC Milan. Dan setiap saya melihat lambang AC Milan, itu adalah emosi yang sangat besar. Ungkapnya. Kartu merah Fikayo Tomori adalah salah satu dari drama yang terjadi pada kunjungan AC Milan ke markas Empoli akhir pekan lalu. Fikayo Tomori diusir setelah mendapat kartu kuning kedua atas pelanggaran terhadap Lorenzo Colombo yang sebenarnya telah berada di posisi offside. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut penjelasan yang kami ambil dari Sempre Milan. Empoli melancarkan serangan balik melalui Colombo yang berada di posisi offside. Wasit Luca Pairetto dan hakim garis membiarkan pertandingan tetap berlangsung seperti yang sering terjadi. Dan jika Colombo mencetak gol, maka offside akan dicek melalui VAR. Namun Tomori yang melihat area pertahanan yang mendapat serangan pun melancarkan tackle untuk menghentikan Colombo. Sayangnya tackle Tomori malah menjadi pelanggaran karena dia tidak mengenai bola. Oleh karena itu dia mendapat kartu kuning kedua dan otomatis mendapat kartu merah. Tomori langsung memprotes keputusan tersebut dan meminta cek VAR untuk offside yang terjadi terlebih dahulu dengan harapan kartu kuning keduanya dapat dibatalkan. Namun ternyata aturan tidak mengizinkan pembatalan kartu kuning yang sudah diberikan oleh wasit. Kartu merah memang dapat dihapus setelah melakukan cek VAR, tetapi tidak untuk kartu kuning. Bahkan jika hal itu terjadi setelah adanya pelanggaran lain seperti offside, kartu kuning tetap tidak dapat dibatalkan. AC Milan diperkirakan akan memecat Daniele Bonera sebagai pelatih kepala Milan Futuro setelah serangkaian hasil negatif menurut sebuah laporan. Futuro kembali meraih hasil minor setelah mereka dikalahkan Lucchese 0-2 akhir pekan lalu. Kekalahan itu membuat Futuro makin kesulitan di papan bawah Serie C dengan menempati posisi ke-18 dan koleksi 22 poin dari 26 pertandingan. Menurut laporan Matteo Moretto dari Relevo, Bonera sedang dalam ancaman pemecatan setelah tim asuhannya dikalahkan oleh Lucchese di kandang sendiri. Futuro yang hanya berkutat di papan bawah sepanjang musim ini sangat jauh dari target yang diinginkan. Calcio Mercato mengonfirmasi bahwa kekalahan kemarin tampaknya membuat posisi sang pelatih menjadi berbahaya. Perubahan sepertinya harus dilakukan demi menghindari zona merah dan pergantian pelatih menjadi salah satu yang sepertinya akan dilakukan manajemen. Namun sebagian besar pemain tampaknya mendukung Bonera tetap berada di kursi pelatih kepala dan sebagian manajemen pun tetap percaya kepadanya. Keputusan akhir tentang masa depan Bonera akan segera kita ketahui dalam beberapa waktu ke depan. AC Milan dan Juventus dilaporkan tertarik dengan bakat muda dari Tottenham Hotspur yaitu Elis Lehane. Menurut laporan dari Daily Mail, Milan dan Juve tertarik kepada striker 18 tahun itu. Sang pemain pun tetap mendapat tawaran dari klub Italia lainnya pada Mercato musim dingin lalu yaitu Lecce. Namun tawaran itu ditolak oleh klub London. Sejauh ini Lehane telah mencetak 7 gol dalam 14 pertandingan untuk Tottenham U18 sehingga dia mulai mendapat pengagum dari berbagai klub dan duo Italia itu disebut tertarik kepada sang striker. Namun belum jelas apakah Lehane akan menjadi bagian dari Milan Futuro atau malah langsung bersaing di skuad utama Milan. Milan telah memiliki talenta besar seperti Francesco Camarda yang masih berusia 16 tahun dan mereka baru saja menginvestasikan 30 juta euro untuk Santiago Gimenez pada musim dingin lalu.